Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nastain. Di video kali ini kita akan belajar matematika kelas 10, baik itu SMA maupun SMK, dengan judul logaritma. Tanpa mengulur banyak waktu, mari kita mulai. Di materi logaritma ini, teman-teman mesti menguasai bentuk eksponen atau perpangatan terlebih dahulu, di mana bentuk eksponen atau perpangatan ini adalah dasar dari materi logaritma. Jadi kita akan sedikit mengulas materi eksponen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada contoh 8 dipangkatkan jadi 2 pangkat 3, yang mana aplikasinya 2 dikali 2 dikali 2, jadi hasilnya 8 gitu ya. Selanjutnya ada 9 dipangkatkan jadi 3 pangkat 2. Sebenarnya teman-teman ini harus hafal 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4 gitu ya. Jika teman-teman bisa hafal, nanti teman-teman bisa tahu manfaatnya di saat pembahasan soal di materi logaritma. Namun jika teman-teman belum hafal, teman-teman bisa lakukan dengan cara coba-coba. Seperti ini contoh, ada 125 dipangkatkan jadi 5 pangkat 3. Kenapa 5 pangkat 3? Yaitu dengan cara coba-coba dulu ya. Jadi bilangan prima yang dapat membagi habis angka 125 dengan urutan bilangan yang terkecil. Jadi 125 ini apakah bisa dibagi 2? 125 ini apakah habis dibagi 2? Tidak ya, karena di belakang 125 ini ada angka 5, nanti mungkin hasilnya akan koma, dan diketahui yang dapat membagi habis itu angka 5 dengan jumlah 25. Nah, 5 di sini dipangkatkan berapa agar menjadi angka 125, jadi muter-muter gitu ya. Selanjutnya 243, ikuti langkah yang tadi ya. 243 apakah habis dibagi 2? Ternyata enggak. Yang bisa habis itu dibagi 3 dengan hasil 81. 3 dipangkat berapa agar hasilnya 243. Jadi seperti itulah ya. Selanjutnya ada bentuk akar. Di sini ada akar 2 dipangkatkan jadi 2 pangkat setengah. Jadi kalau akar itu dipangkatkan pasti menjadi setengah gitu ya. Selanjutnya akar 5 derajat 3 dipangkatkan jadi 5 pangkat 1/3. Agar lebih jelasnya lagi, akar 2 pangkat 5 derajat 3 dipangkatkan jadi 2 pangkat 5/3. Jadi akar ini seperti per ya, cuman dibalik antara derajat dan pangkatnya. Contoh lagi, 2 pangkat 3 akar 2 pangkat 3 derajat 5 dipangkatkan jadi 2 pangkat 3/5. Paham ya sampai di sini ya? Kita lanjut. Ke bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan ini penyebutnya itu dipangkatkan terlebih dahulu, terus dijadikan bentuk eksponen dengan pangkatnya yang tadinya plus menjadi minus gitu ya. Di sini kan 4 dipangkatkan jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini karena masih bentuk bentuk pecahan. Nah, pangkatnya 2 ini berubah jadi 2 yang tadinya plus menjadi minus gitu ya. Selanjutnya 1/27. 27 ini kan kalau dipangkatkan menjadi 3 pangkat 3, karena diubah menjadi eksponen yang 3 pangkatnya plus berubah menjadi minus, 3 pangkat minus 3 gitu ya.
Selanjutnya ada 1 per akar 2. Diketahui kalau akar itu pasti pangkat setengah ya. Jadi ini masih bentuk pecahan, diubah ke eksponen, jadi 2 minus setengah. 2 pangkat minus setengah. Kita lanjut ke bentuk desimal. Di sini desimal nggak bisa langsung diubah menjadi bentuk eksponen ya. Di desimal ini harus diubah menjadi bentuk pecahan dulu. Nah, dari pecahan ini bisa dibentuk ke eksponen. Jadi 0,01 diubah menjadi pecahan. Jadi 1 per 100. 100 ini atau penyebutnya ini dipangkatkan menjadi 10 pangkat 2. Diubah menjadi bentuk eksponen. Yang duanya ini plus menjadi minus 10 pangkat minus 2. Paham ya? Lanjut. Sini ada 0,2 diubah menjadi pecahan 2 per 10. 2 per 10 ini bisa disederhanakan. Jadi 2 dibagi 2, 10 dibagi 2, hasilnya 1 per 5. Penyebut di sini kan 5 ya. 5 sebenarnya itu ada 5 pangkat 1, karena 1 nggak usah ditulis. Jadi diubah menjadi eksponen. Satunya ini, pangkatnya 1 ini menjadi minus. Jadi ditulis ya 5 pangkat minus 1. Jadi kesimpulan dari eksponen itu bilangan prima yang berpangkat. Di sini ada catatan untuk melanjutkan materi logaritma ya. Di sini A tidak sama dengan 1, artinya A di sini sebagai basis. Jadi basis tidak boleh 1 ya. Selanjutnya log 5 sama dengan basis 10 log 5. Biasanya di soal kalau basis 10 itu basisnya nggak ditulis, tapi bukan berarti ini 1 namun 10. Jadi kalau ada soal log 6 itu basisnya pasti 10 bukan 1 ya, karena di sini basis itu nggak boleh 1. Selanjutnya, nah penulisan basis, log dan nilai itu nggak boleh sejajar. Kalau log nilai boleh sejajar ya, cuman basisnya itu nggak boleh sejajar, karena kalau sejajar nanti bacanya berbeda dan perhitungannya nanti berbeda, karena basis itu harus lebih tinggi. Cukup sampai di sini, paham ya? Kita masuk ke sifat logaritma. Sifat yang pertama, basis A log nilai A pangkat B sama dengan B. Di sini basis sama nilainya sama, jadi pangkatnya yang sebagai ini ya, sebagai jumlahnya ya. Kita contoh, basis 2 log 8. Di 8 di sini, nilai 8 di sini bisa dipangkatkan. Jadi basis 2 log 2 pangkat 3. Nah, karena basis dan nilainya itu udah sama, jadi bukan dicoret sih sebenarnya, cuman berubah menjadi angka 1. Jadi di sini 3 dikali 1 tetap hasilnya 3, maka ditulis langsung 3 aja ya. Loh, gimana kalau basis sama nilainya berbeda, gimana? Kita lihat di sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua, basis log nilai B pangkat C sama dengan C kali basis A log B. Sorry, kita bacanya ulangi. Basis A log nilai B pangkat C sama dengan C kali basis A log B. Jadi karena ini basis dan nilainya berbeda, terus nilai di sini ada pangkatnya pindah ke depan gitu ya. Kita contoh aja. Di sini ada contoh
basis 2 log 125. Di 125 ini bisa dipangkatkan menjadi basis 2 log 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 ini udah bisa menggunakan sifat yang kedua. Jadi 3-nya ke depan, 3 kali basis 2 log 5. Sampai di sini udah nggak bisa disederhanakan lagi ya. Maksudnya udah nggak bisa dilanjutkan lagi ya. Karena 5 dipangkatkan berapa udah nggak bisa. Ya udah nanti sampai di sini aja. Lanjut di sifat yang ketiga. Di sini ada basis A pangkat C log B sama dengan 1/C basis A log B. Di sifat yang ketiga ini yang berpangkat malah basisnya ya. Terus berubah menjadi 1 per nilai basisnya, nilai pangkat dari basisnya. Contoh aja ya. Di sini ada contoh basis 8 log 25. Di basis 8 ini bisa dipangkatkan dan dinilai log ini juga bisa dipangkatkan ya. Jadi basis 2 pangkat 3 log 5 pangkat 2. Nah, di basis 2 pangkat 3 ini bisa menggunakan sifat yang ketiga, sedangkan 5 pangkat 2 ini bisa menggunakan sifat yang kedua. Jadi 1/3 dikali 2 basis 2 log 5. Basis 2 log 5. Jadi di sini bisa dijumlahkan ya, perkalian jadi 1/3 dikali 2, hasilnya 2/3 dikali basis 2 log 5. Kita lanjut di sifat logaritma yang keempat ya, yaitu basis A log B kali C sama dengan basis A log B plus basis A log C. Langsung aja kita ke contoh soal ya, biar teman-teman paham. Di sini ada contoh soal basis 3 log 12. Nah, di nilai 12 ini itu tidak bisa dieksponenkan. Maka lokasinya kita cari angka berapa kali berapa biar hasilnya 12. Maka diketahui 3 kali 4 ya, hasilnya 12. Nah, di sini kenapa 3 kali 4? Kenapa enggak 2 kali 6 atau yang lainnya? Nah, coba di sini kan ada basis 3 log 3 kali 4 itu udah bisa menggunakan sifat logaritma yang keempat ya. Nanti kita tahu alasannya kenapa 3 kali 4 enggak yang lainnya, enggak angka yang lainnya gitu ya. Dengan hasil basis 3 log 3 plus basis 3 log 4. Di sini alasannya nih, basis sama nilainya dicari yang sama dulu biar bisa disederhanakan gitu ya. Di sini basis 3 log 3 nilai sama basisnya sama, bisa diganti 1 atau ikut sifat logaritma yang pertama gitu ya. Sedangkan yang kedua ini basis 3 log 4, nilai 4-nya ini bisa dipangkatkan. Itu dengan hasil 1 plus basis 3 log 2 pangkat 2. Di basis 3 log 2 pangkat 2 ini bisa menggunakan sifat logaritma yang kedua, yaitu pangkat dari 2-nya itu dipindahkan ke depan ya, menjadi 1 plus 2 dikali basis 3 log 2. Sampai ini udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, jadi cukup sampai di sini aja. Kita masuk ke sifat logaritma yang kelima, yaitu basis A log B per C sama dengan basis A log B dikurangi basis A log C. Di sini konsepnya hampir sama ya, seperti yang sifat keempat, cuman bedanya yang sifat keempat perkalian, yang sifat kelima
pembagian. Namun sistemnya hampir sama. Kita langsung aja ke contoh soal ya. Di sini ada soal basis 3 log 3/5. Dan hasil basis 3 log 3 minus basis 3 log 5. Nah, di sini basis sama nilainya sama ya. Jadi kita coret atau ganti 1. Yaitu 1 minus basis 3 log 5. Lanjut ke sifat logaritma yang ke-6, yaitu basis A log B dikali basis B log C sama dengan basis A log C. Nah, di sini nilai log yang pertama sama basis log yang kedua itu sama ya. Jadi seperti dicoret atau lognya satunya dicoret gitu ya. Langsung aja kita ke contoh soal. Di sini ada soal basis 2 log 3 dikali basis 3 log 16. Ini udah ketahuan ya, antara nilai log yang pertama sama basis log yang kedua ini sama, jadi bisa mengikuti sifat yang ke-6. Dan hasil basis 2 log 16. Nah, di sini nilai dari 16 itu bisa dipangkatkan menjadi basis 2 log 2 pangkat 4. Di sini antara basis 2 dan nilai 2-nya itu sama atau bisa dikali 1, dengan hasil 1 kali 4 hasilnya 4 gitu ya. Lanjut di sifat logaritma yang ke-7. Nah, sifat logaritma itu ada 9. Ini yang dari ini yang ke-7 ya. Itu basis A log B per basis A log C sama dengan basis C log B. Nah, di sini basis yang di atas sama yang di bawah itu sama ya. Jadi kayak bukan kayak lognya hilang juga satu, nilai dari log yang di bawah pindah ke jadi basis gitu ya. Kita ke contoh soal. Di sini ada soal basis 3 log 8 per basis 3 log 2. Di sini bisa mengikuti sifat logaritma yang ke-7 dan harusnya 8 ini bisa dipangkatkan ya. Nah, di sini basis 2 log 8, 8-nya kita pangkatkan menjadi basis 2 log 2 pangkat 3. Nah, di basis 2 log 2 itu basis sama nilainya sama, kita ganti 1. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3 gitu ya. Lanjut di sifat logaritma yang ke-8, yaitu nilai A. Ini nilai ya, walaupun bentuknya A tapi bacanya nilai bukan basis lagi ya. Jadi nilai A pangkat basis A log B sama dengan B. Lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal 3 pangkat basis akar 3 log 7. Nah, di akar 3 ini bisa dipangkatkan gitu ya. Maka menjadi 3 pangkat basis 3 pangkat setengah log 7, karena akar itu pasti kalau dipangkatkan menjadi setengah gitu ya. Nah, di basis 3 pangkat setengah log 7 ini bisa mengikuti sifat logaritma yang ketiga. Teman-teman nanti udah paham ya sifat logaritma yang ketiga yang sudah pernah kita bahas ya. Maka menjadi 3 pangkat 1 per setengah basis 3 log 7. Paham ya? Jadi ini kan ada 1 per 2 gitu ya. Jadi 2-nya bisa ke atas gitu ya. Menjadi
3 pangkat 2 basis 3 log 7. Kenapa ini jadi 3 pangkat 2? Nah, di sini 2-nya itu kan harusnya ke atas, jadi 2 dikali 1 per 1 gitu kan. 2 dikali 1 2 per 1-nya itu nggak usah ditulis per 1 ya, 2 dibagi 1 ya tetap 2 gitu ya. Nah, di 3 pangkat 2 basis 3 log 7 supaya bisa mencakup sifat logaritma yang ke-8 ini di 2 pangkat basis 3 log 7 ini bisa mengikuti sifat logaritma yang kedua. Jadi kayak dibalik gitu ya. Menjadi basis 3 pangkat basis 3 log 7 pangkat 2. Coba kita lihat biar nanti teman-teman bisa lihat di sifat logaritma yang kedua ya. Jadi ini bukan berarti depan ke belakang, jadi belakang juga bisa ke depan gitu. Jadi sifatnya itu fleksibel, bisa dibolak-balik gitu ya. Nah, di sini di 3 pangkat basis 3 log 7 pangkat 2 ini sudah bisa mengikuti sifat logaritma yang 8. Jadi diketahui hasilnya itu B ya. Kalau yang di sifat logaritma yang ke-8 itu kan B. Di sini kan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 dengan hasil 49 gitu. 7 kali 7 gitu kan, 49. Kita lanjut di sifat logaritma yang terakhir. Sifat logaritma itu ada 10 ya. Maaf, tadi ada kesalahan. Jadi nanti sifat yang ke-10 nya itu mencari X, kayak mencari X gitu. Di sini yang ke-9 basis A log B sama dengan 1 per basis B log A. Kita lanjut aja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal 1 per basis 3 log 5. Nah, nih di sini bukan berarti depan, kan? Bukan berarti depan ke belakang gitu kan. Nah, di sini sifat logaritma itu bisa fleksibel. Yang tadinya sama dengan yang di belakang bisa ke depan. Jadi kan contoh soalnya 1 per basis 3 log 5 menjadi basis 5 log 3. Paham ya sampai sini ya? Coba kita lihat sifat yang ke-9 ya. Itu kan harusnya basis 5 sebagai contoh soalnya kan harusnya basis 5 log 3. Di sini malah yang belakangnya dulu gitu ya. Jadi sifat logaritma itu fleksibel bentuknya. Kita lanjut ke sifat yang terakhir. Yaitu basis A log B sama dengan C. B di sini sama dengan A pangkat C. Nah, jadi sifat yang terakhir ini biasanya digunakan untuk mencari nilai X. Kita contoh soal aja biar paham. Basis 2 log X sama dengan 3. Berapa X-nya gitu ya. Itu kalau kayak gini udah ketahuan gitu ya. Lihat aja ke sifat logaritma yang 10. Makanya teman-teman harus hafal nih. Sifat logaritma 10 ini harus hafal. Jadi X sama dengan 2 pangkat 3. 2 nya ini kan basis ya. Nah, 3 nya ini dari sama dengan atau hasil gitu ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Atau ini biasanya di bersamaan logaritma ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih.